Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Impian wanita muda ini untuk menjadi seorang model harus terkubur di balik tembok apartemennya sendiri. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Sibora Gagani berasal dari Albania. Di usianya yang ke-17 tahun, dia pindah bersama keluarganya ke Italia. Di kota Nettuno, sebuah kota pelabuhan kecil dekat Roma. Sibora memiliki mata besar, rambut coklat dan senyum yang lebar. Dia cantik, muda dan penuh dengan impian. Dia menyukai anak-anak dan ingin menjadi seorang guru, tetapi ambisi terbesarnya adalah menjadi seorang model. Sebenarnya dia sudah melakukan beberapa sesi foto fashion yang memberinya sedikit uang tambahan. Dia juga ikut serta dalam sebuah kontes kecantikan. Oleh karena itu, dia membayangkan masa depannya untuk berjalan di atas catwalk. Orang-orang terdekatnya juga mengatakan bahwa dia cocok menjadi seorang model. Dia kemudian bertemu dengan seorang pria yang membuatnya jatuh cinta. Marco Gaio Romeo, seorang pria berkewarganegaraan Italia yang lebih tua darinya. Pria ini berusia 31 tahun saat itu. Marco adalah pria yang sangat percaya diri dengan kepala dicukur, bertato dan super berotot. Marco bekerja di sebuah kedai es krim. Mereka memulai kisah cinta dan beberapa waktu kemudian Marco menyarankan kepada Sibora agar dia mengikutinya untuk menetap bersama di bagian selatan Spanyol untuk memulai hidup baru di sana. Sibora akhirnya setuju untuk tinggal permanen di Spanyol dan hidup dari pekerjaan sambilan sebagai seorang pelayan bar atau pramusaji. Marco dan Sibora mencoba yang terbaik yang mereka bisa untuk membangun hubungan cinta mereka. Tetapi semuanya tidak berjalan mudah. Obat terlarang, alkohol, dan pertengkaran selalu menjadi masalah dalam hubungan mereka. Marco mulai memperlakukan Sibora dengan penuh kekerasan, baik secara fisik maupun psikis. Marco juga mulai berselingkuh pada beberapa kesempatan. Tetapi di sisi lain, Sibora harus berhati-hati dalam bergaul, bahkan dengan siapa dia berbicara di depan umum, karena Marco menjadi sangat pencemburu dan juga posesif. Begitu posesifnya, bahkan akan membuat Sibora mendapatkan masalah saat Sibora menyambut keluarganya. Ibu Sibora yang bernama Elisabetta datang mengunjunginya ke Spanyol dari waktu ke waktu. Ibunya pernah melihat beberapa adegan kekerasan yang terjadi di hadapannya. Dan dia juga menyadari masalah yang dihadapi oleh pasangan itu. Ibunya beberapa kali dalam sehari berkomunikasi dengan Sibora melalui telepon atau melalui jejaring sosial. Dan Sibora sering menceritakan perilaku Marco terhadap dirinya. Ibunya mulai ragu-ragu terhadap hubungan putrinya yang menurutnya sangat kacau. Dan di akhir tahun 2013, Sibora memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka dan kembali pulang ke Italia untuk tinggal dengan ibunya. Marco kemudian pergi ke Italia untuk mendapatkan kembali Sibora. Dia meminta maaf, mencoba meyakinkan dan membuat banyak janji. Sibora jelas sangat terpengaruh dan dia setuju untuk kembali ke Spanyol. Dan itu menjadi terakhir kalinya keluarganya melihat Sibora dalam keadaan hidup. Saat kembali tinggal di Spanyol, Sibora memutuskan untuk tinggal di apartemennya sendiri. Dia ingin membangun kembali hubungan dengan Marco, tetapi kali ini dengan cara yang lebih sehat di mana dia menginginkan lebih banyak kebebasan. Dia kemudian tinggal di sebuah apartemen kecil di Torremolinos. Dampaknya, hubungan mereka terlihat semakin membaik. Bahkan mereka sudah berbicara tentang rencana pernikahan. Tetapi beberapa waktu kemudian, Sibora meninggalkan Marco lagi karena perlakuan kasarnya dimulai lagi. Pada akhir Juni 2014, Sibora bercerita kepada ibunya bahwa Marco sangat tidak stabil dan kasar. Jika dia ingin pergi meninggalkan Marco, dia terpaksa harus pindah, menghilang dan mengganti nomor ponselnya.
Jika tidak, dia berpikir bahwa Marco akan terus mengejarnya. Pada tanggal 7 Juli 2014, beberapa hari setelah janji yang dia buat kepada ibunya, Zipporah menghilang tanpa kabar apapun. Ibunya menyadari bahwa nomor putrinya tidak lagi dapat dihubungi dan akun Facebooknya ditutup. Dia langsung tahu kalau ada sesuatu yang salah terjadi. Tetapi kemudian dia berpikir bahwa Zipporah mungkin sedang menjalankan rencananya. Dan dia yakin putrinya akan segera muncul kembali dengan nomor telepon yang baru dan kembali pulang ke Italia. Tetapi beberapa hari berlalu dan tidak ada kabar apapun, kekhawatiran ibu Zipporah menjadi meningkat. Hingga di tanggal 14 Juli ketika dia menerima telepon dari Marco. Marco menanyakan apakah ada kabar dari Zipporah dan apakah Zipporah telah kembali ke Italia seperti yang dikatakan Zipporah kepadanya. Elisabetta menjawab tidak ada kabar apapun dan Marco lalu memberitahunya bahwa terakhir kali dia mendengar kabar dari Zipporah adalah melalui pesan WhatsApp. Saat itu mereka berdebat dan kemudian tidak ada kabar lagi darinya dan dia menjadi merasa khawatir. Ibu Zipporah lalu menanyakan kepada Marco apakah ada sesuatu yang terjadi di hari itu. Marco menjawab menyatakan bahwa dia tidak melakukan apapun. Entah mengapa Elisabetta yakin kalau ada sesuatu yang telah terjadi dan putrinya mungkin dalam bahaya. Dia pun segera melapor kepada polisi. Dalam pencarian di apartemen Zipporah, polisi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Polisi juga pergi ke apartemen Marco dan menemukan beberapa pakaian dan aksesoris kecantikan milik dari Zipporah. Tetapi tidak ada petunjuk lebih jauh. Teman-teman Zipporah juga tidak ada yang memiliki informasi penting yang bisa memberikan petunjuk apapun. Elisabetta menceritakan apa yang diungkapkan Zipporah kepadanya mengenai kekerasan yang dilakukan oleh Marco. Tetapi karena kurangnya bukti, Marco tidak dapat ditahan polisi. Marco sendiri menceritakan beberapa versi berbeda tentang hilangnya Zipporah. Dia secara khusus mengatakan bahwa Zipporah pergi ke Argentina bersama dengan seorang pria. Tetapi kemudian merubah ceritanya dan mengatakan bahwa Zipporah kembali ke Italia untuk kembali ke kekasih lamanya. Tetapi Marco menegaskan bahwa mereka telah berpisah dan bahwa dia tidak mengetahui keberadaan dari Zipporah. Meskipun dia adalah orang terakhir yang melihat Zipporah dalam keadaan hidup. Beberapa orang keluarganya hanya berpikir bahwa Zipporah pergi atas kemauannya sendiri untuk memulai hidup yang baru. Namun ibu Zipporah memiliki firasat kalau Marco ada hubungannya dengan hilangnya Zipporah. Ibu Zipporah melakukan perjalanan beberapa kali ke Spanyol untuk melapor ke polisi dengan harapan mereka melanjutkan penyelidikannya dan juga mendekati asosiasi yang membantu keluarga dalam masalah tersebut. Namun sayangnya, penyelidikan berjalan dengan sangat lambat. Ibu Zipporah berjuang terus-menerus agar kasus hilangnya Zipporah tidak menghilang begitu saja. Namun tetap tak ada kemajuan apapun dan Marco melanjutkan hidupnya sendiri. Marco telah bertemu dan menjalani hubungan dengan wanita baru. Kekerasan dan perilaku kasarnya terus muncul dan menyebabkan dia diadukan ke Viogen. Viogen adalah perangkat lunak berbahasa Spanyol yang akan mencantumkan kasus-kasus pelecehan terhadap perempuan dan yang akan memprediksi terulangnya agresi. Perangkat lunak ini akan menghitung tingkat bahaya yang dialami oleh perempuan dan atau anak-anaknya. Jika kasus kekerasan terbukti, korban pelecehan dan orang yang bertanggung jawab akan dicatat. Dan Marco pernah dilaporkan 2 kali ke sistem ini oleh 2 wanita yang berbeda. Marco kemudian menjalin hubungan dengan Paula, seorang wanita muda berambut coklat asal Italia yang bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Mereka memulai kisah cinta dan memiliki seorang putra. Paula sendiri sudah memiliki 2 anak dari pernikahan yang sebelumnya. Waktu berlalu dan hubungan mereka semakin memburuk. Marco juga mengkonsumsi lebih banyak narkotika dan juga alkohol. Paula menceritakan kepada salah satu rekannya tentang kekerasan yang dialaminya. Dia menceritakan tentang tendangan karena rasa cemburu yang berlebihan dari Marco. Rekannya menyarankan dia untuk segera meninggalkan Marco, namun awalnya Paula menolak karena takut kehilangan hak asuh dari anak-anaknya. Baru di tahun 2023 setelah beberapa adegan kekerasan terjadi, Paula akhirnya meninggalkan Marco.
Dia pindah ke sebuah apartemen kecil milik pemilik restoran tempat dia dan Marco bekerja, yang lokasinya persis berada di samping restoran. Pada tanggal 17 Mei 2023 di sekitar pukul setengah 12 siang, staf restoran mendengar suara dari apartemennya Paula yang terdengar seperti suara pertengkaran dan staf restoran sudah terbiasa mendengar hal itu. Walaupun sudah berpisah, Paula masih menerima Marco datang ke apartemennya. Tetapi tiba-tiba terdengar suara tangisan yang tidak seperti biasanya. Karyawan restoran memutuskan untuk mengetuk pintu apartemen. Marco menjawab ketukan itu dengan memberitahu mereka bahwa tidak ada apa-apa. Karyawan restoran mencoba untuk membuka pintu karena merasa ada sesuatu yang serius sedang terjadi. Tetapi pintu itu tidak bisa terbuka dan mereka memutuskan untuk memanggil polisi. Sementara itu Marco terlihat meninggalkan apartemen Paula dengan sikap acuh tak acuh, seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi. Karyawan restoran segera masuk ke dalam dan mereka menemukan Paula tergeletak dalam genangan darahnya sendiri. Polisi menyatakan Paula menerima 14 luka tusukan dan tangannya juga terluka. Ini adalah bukti bahwa dia telah berusaha melindungi dirinya sendiri dari serangan Marco. Karyawan restoran segera memberikan foto Marco kepada petugas polisi agar dapat disebarluaskan. Dan Marco pun ditemukan pada sore harinya beberapa jam setelah kejadian, berjarak 500 meter dari tempat dia mengambil nyawanya Paula. Dan selama waktu itu, seorang teman dan mantan rekan kerja dari Sibora yang masih berhubungan di jejaring sosial dengan ibunya Sibora menceritakan insiden yang terjadi. Dan ibu Sibora semakin yakin kalau Marco bersalah atas hilangnya putrinya. Polisi mengetahui kalau Marco telah merencanakan tindakannya. Ditemukan bahwa 6 hari sebelum insiden terjadi, Marco mencuri dari tempat kerjanya sebuah pisau dapur yang akhirnya dia gunakan untuk membunuh Paula. Marco segera ditahan dalam tahanan prasidang di kantor polisi. Dan selama di sana, dia melihat laporan orang hilang atas nama Sibora. Tanpa kehadiran pengacaranya, tiba-tiba dia membuat pengakuan kalau dialah yang membunuh Sibora Gagani beberapa tahun yang lalu. Dia mengatakan jika dia tidak mengaku, dia akan dihantui rasa bersalah seumur hidup. Marco memberitahu petugas polisi bahwa dia telah membunuh dan menyembunyikan jenazah Sibora di apartemen tempat tinggalnya dulu bersama dengan Sibora. Marco menghadap hakim sambil didampingi oleh pengacaranya dan dia kembali mengakui perbuatannya terhadap Sibora. Dia mengatakan bahwa telah menggunakan cairan asam untuk menghancurkan jenazah Sibora sebelum akhirnya menguburkannya di balik tembok. Proses pemeriksaan di apartemen dimulai dan harus bekerja sama dengan penyewa saat itu yang telah tinggal di apartemen selama 7 tahun terakhir. Polisi membuat lubang di dinding dan memasang kamera untuk melihat dalamnya, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Dan hal itu berlangsung selama beberapa hari. Mereka kemudian menggunakan teknologi sinar X dan baru pada tanggal 7 Juni 2023 berhasil menemukan kejanggalan di salah satu dinding. Terdeteksi ada sebuah ruang berlubang yang tersembunyi di antara dua dinding. Di dalam ruangan itu ada sebuah kotak kayu yang berisi tas di dalamnya. Dan di dalam tas itu ada sesuatu yang tampak seperti kerangka di dalamnya. Setelah diperiksa, sisa-sisa tubuh dari manusia ditemukan di dalam dan dibawa untuk diotopsi dan identifikasi. Sebuah buket bunga ditemukan diletakkan di atas dadanya. Setelah 9 tahun pencarian, tubuh Sibora akhirnya ditemukan, tersembunyi di balik tembok apartemennya. Bersamaan dengan sisa-sisa tubuh itu, polisi menemukan sebuah pisau dengan noda darah. Hal ini menunjukkan bahwa Sibora ditikam hingga tewas. Ibu Sibora segera melakukan perjalanan ke Spanyol untuk mengambil sampel darah untuk membandingkan DNA-nya dengan sisa-sisa manusia yang ditemukan. Dan hasilnya positif kalau itu memang DNA Sibora. Elisabetta yakin kalau Marco tidak sendirian saat membangun tembok itu. Dia berkata bahwa Marco adalah tukangnya sangat buruk. Ibu Sibora juga menyayangkan penanganan polisi yang lambat karena tanpa kematian Paula, Sibora tidak akan pernah ditemukan. Ini adalah fakta bahwa penyelidikan tidak berlanjut lebih jauh selama dia menghilang.
Dia juga mempertanyakan kenapa tidak ada yang mencurigai Marco saat membangun tembok itu, mengingat bahwa apartemennya berada di lantai 2. Apartemen itu juga merupakan apartemen sewaan dan kenapa pemilik aslinya tidak mempertanyakan kenapa ada susunan ruangan yang berubah setelah pembangunan tembok yang baru. Marco yang berusia 45 tahun akan tetap berada di dalam tahanan sampai persidangannya dimulai. Keluarga Sibora dan penyelidik juga mencari kemungkinan apakah Marco melakukan kejahatan lainnya sejenis. Saat ini polisi sedang menyelidiki di Spanyol dan di negara asalnya di Italia. Marco mempunyai kebiasaan memilih wanita dengan fisik yang serupa. Dan dia akan membunuh mereka karena alasan yang sama, yaitu karena wanita itu meninggalkannya setelah disakiti terus-menerus. Setelah hampir 10 tahun menghilang, tubuh Sibora bisa kembali pulang ke Nettuno dan dimakamkan di sana pada tanggal 18 November 2023. Semoga pelaku bisa segera mempertanggungjawabkan kejahatannya dan keadilan akan bisa segera ditegakkan. Dan pihak keluarga korban akan mendapatkan kedamaian. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Dan hukuman apa yang pantas didapatkan oleh Marco? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!